Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan soal UKK Akuntansi SMK 2026 UDS Prima dengan menggunakan upgrade online. Silakan diikuti dengan teliti. Tetap semangat, pasti bisa. Kita sudah menyiapkan database edukasi. Kemudian kita buka database-nya. Kita tunggu proses memperbarui database. Setelah database terbuka, kita akan memberi nama perusahaan GS Prima. Kategori usahanya kita lihat di soal. Untuk kategori usaha bergerak dalam bidang retail. Kita ke retail, kemudian tanggal mulai data. Untuk tanggal mulai data kita bisa melihat dari data neraca awal yang disajikan. 30 November 2025. 30/11/2025. Berikutnya metode yang digunakan, kita bisa melihat di kebijakan moving average, rata-rata. Setelah ini selesai kita isi, kita ke selanjutnya. Tetap di posisi upload online, kemudian selanjutnya, pada isian akun perusahaan, terdapat kotak checklist. Ini harus kita hilangkan, karena saya sudah menyiapkan file yang berisi data akun perusahaan beserta data-data seperti daftar barang, pelanggan, pemasok dan saldo awalnya, kemudian aset. Setelah sudah kita hilangkan centangnya, maka kita klik selesai. Kita tunggu prosesnya. Kita ke tabulasi persiapan data perusahaan. Yang pertama, kita akan mengimpor daftar akun. Untuk mengimpor daftar akun, karena saya sudah menyiapkan file yang disiapkan dalam Excel, maka kita menggunakan menu buku besar, akun perkiraan, data baru, form data baru bisa kita tutup. Ini adalah akun-akun yang lazim ada di setiap perusahaan. Kita akan menimpanya dengan yang sudah kita siapkan di Excel. Kemudian ke bagian impor data, impor dari Excel. Klik Browse. Nah, cari posisi klik file nomor 1, karena ini berisi bagian akun perusahaan. Oke, kemudian unggah. Ini sudah sesuai, sudah termapping sesuai. Jadi langsung saja kita lanjutkan. Kemudian jangan lupa lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Karena tadi sudah ada beberapa akun yang sama,
baik itu nama akun dan nomor akun, maka akan kita timpa atau kita update. Maka wajib di checklist, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jika sudah di checklist, maka klik lanjutkan. Proses mengimpor data. 40 data berhasil diproses. Tutup. Ini adalah bagian akun yang sudah kita impor. Tutup tabulasi akun perkiraan. Kita kembali ke persiapan data perusahaan. Yang kedua, kita akan mengimpor barang dan jasa. Kita klik impor dari data. Sama seperti pada saat kita mengimpor COA, klik browse. Klik file nomor 2 merchandise inventory yang sudah kita siapkan, klik unggah. Ini semua sudah termapping. Lanjutkan. Lakukan update data. Ini hanya untuk proses pembiasaan. Lanjutkan lagi. Dua data berhasil diproses, tutup. Kemudian ke persiapan data perusahaan. Berikutnya yang ketiga, tapi sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu jika di kebijakan perusahaan termin pembayaran itu 2/10 N30. Maka kita harus memastikan apakah termin atau syarat pembayaran 2/10 N/30 itu sudah terpasang di akun online. Kita cek, kita klik menu perusahaan, kemudian syarat pembayaran. Klik tombol daftar baru. Kita cari apakah 2/10 N30 sudah ada. Ternyata belum ada. Maka kita harus membuatnya. Kita bisa menggunakan form data baru. Kemudian kita buat jika membayar antara 10 hari akan mendapat diskon 2% dan masa jatuh tempo 30 hari. Terangannya 2/10 net N30 aja. N/30. Kita simpan. Berhasil disimpan. Kita lihat sudah ada. Kemudian kita tutup tabulasinya dan kita impor yang ketiga. Untuk pembelian kita cek sekalian untuk syarat pembayarannya N45. Cek lagi N45. N45. Ya ada, net 45 ada. Kemudian kita impor yang ketiga. Impor. Browse. Kemudian klik file ketiga. Account receivable open. Unggah. Lanjut. Lakukan update. Lanjut. 4 data berhasil diproses, tutup. Berikutnya yang kelima yaitu impor masuk. Klik, browse, kemudian file nomor 4, open, unggah, lanjut, jangan lupa checklist, lanjut. 3 data berhasil diproses, tutup. Keempat, file sudah kita impor. Jadi tampilan tabulasi ini sudah tidak kita perlukan. Kita bisa checklist di sini pada tulisan centang di sini agar akhirnya tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Berikutnya kita ke aset tetap. Kita akan membuat kategori pajak, kategori aset.
Untuk membuat kategori aset, kita bisa melihat dari file, yang menjadi kategori aset adalah vehicle dan office equipment at cost. Penulisannya tidak boleh salah. Jadi saya copy saja vehicle, kemudian simpan. Kemudian yang kedua, equipment at cost, simpan. Sudah ada dua kategori aset yang kita buat. Berikutnya, kita akan mengimpor file aset. Dari aset tetap, kemudian aset tetap, data baru bisa kita tutup tabulasinya, kemudian impor data, impor dari Excel, kita buka file yang kelima. Aset, open, unggah, lanjutkan, lanjutkan. Dua data berhasil diproses, tutup. Tutup tabulasi aset tetap. Kita bisa melihat neraca yang dihasilkan, bisa dilihat dari neraca saldo atau neraca skontro. Saya akan melihat dari sisi neraca saldo atau neraca percobaan. 30 November 2025. Tidak saya batasi. Akan saya modif supaya muncul hanya saldo akhir saja. Ini adalah neraca saldonya. Yang belum muncul adalah akumulasi penyusutan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menampilkan dari neraca indeks kontrol per 30 November 2025. Akumulasi penyusutan. Untuk menampilkan saldo akumulasi penyusutan, maka kita harus melakukan yang namanya proses akhir bulan. Dari perusahaan, kemudian proses akhir bulan, kita pilih bulannya bulan November, tahunnya 2025. Simpan, proses akhir bulan sudah berhasil disimpan. Ini proses akhir bulan yang ada. Kita tutup, pada laporan kita perbarui, maka akumulasi sudah muncul dan ekuitas saldo awal sudah tidak ada. Kita lihat di neraca percobaan, kita perbarui, akumulasi penyusutan sudah muncul. Sekian tutorial untuk hari ini. Silakan dicoba, tetap semangat, pasti bisa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.